Shalom, selamat pagi saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan karena di hari ini kita kembali lagi bertemu dalam Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan perenungan firman Tuhan kita dalam Keluaran pasal 35 ayat 10 sampai ayat yang ke-20 dengan judul Dari Lembu Emas ke Kemah Suci. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Semua yang ahli di antara kamu harus datang untuk membuat segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan, yakni kemah suci, tenda dan tudungnya, kaitnya, papannya, kayu lintangnya, tiang dan alasnya, tabut dan kayu-kayu pengusungnya, tutup pendamaian dan tabir penudung, meja dan kayu-kayu pengusungnya, segala perlengkapannya serta roti sajian, kandil untuk penerangan dengan perlengkapannya, lampunya dan minyak untuk penerangan, mezbah pembakaran dupa dengan kayu pengusungnya, minyak urapan dan dupa yang wangi, tirai pintu untuk pintu kemah suci, mezbah kurban bakaran dengan teralit tembaganya, kayu-kayu pengusungnya dan segala perlengkapannya, bejana pembasuhan dengan alasnya, tirai pembatas pelataran, tiangnya, alasnya dan tirai pintu gerbang pelataran itu, patok kemah suci dan patok pelataran dan talinya, pakaian jabatan untuk menyelenggarakan ibadah di tempat kudus dan pakaian kudus bagi Imam Harun dan pakaian anak-anaknya untuk melayani sebagai imam. Lalu pergilah segenap umat Israel dari hadapan Musa. Saudara yang terkasih, bangsa Israel memiliki sejarah yang penuh ironis. Di satu sisi mereka adalah umat pilihan Tuhan yang dibebaskan dari perbudakan. Namun di sisi lain, mereka juga pernah memberontak kepada Allah yang membebaskan mereka dengan jatuh dalam dosa besar ketika membangun lembu emas dan menyembahnya. Peristiwa itu bukan hanya kesalahan kecil, tetapi bentuk pengkhianatan terhadap Allah yang telah menyelamatkan mereka. Mereka memilih membangun sesuatu yang najis dan menggantikan kemuliaan Allah dengan buatan tangan manusia. Namun anugerah Tuhan tidak berhenti pada kegagalan itu. Kalau kita lihat dalam Keluaran 35 ayat 10 sampai 20, ada sebuah perubahan yang mengejutkan. Tuhan justru memanggil bangsa yang pernah jatuh itu untuk terlibat dalam pembangunan kemah suci. Mereka yang dulu menggunakan emas untuk berhala kini diundang menggunakan unsur yang sama, yaitu emas, untuk tempat kediaman Allah. Dari sini kita melihat betapa besar dan dalamnya anugerah Tuhan. Ia tidak hanya mengampuni, tetapi juga memulihkan dan mempercayakan kembali. Saudara, Tuhan tidak memilih umat yang sempurna untuk melakukan pekerjaannya. Ia memilih umat yang pernah gagal, tetapi mau bertobat dan kembali kepadanya. Panggilan untuk membangun kemah suci bukan hanya tentang mendirikan sebuah tempat ibadah, melainkan tentang membangun kembali hubungan yang rusak. Seolah-olah Tuhan sedang berkata kepada Israel, "Aku belum selesai dengan kamu." Saudara, inilah inti anugerah. Bukan sekedar diampuni, tetapi dipakai kembali. Bangsa Israel tidak disisihkan setelah dosa lembu emas. Mereka tidak dibuang, melainkan dilibatkan. Tuhan memberi mereka kesempatan baru untuk menebus masa lalu dengan ketaatan yang baru. Apa yang dulu digunakan untuk memberontak, kini dipakai untuk memuliakan Tuhan. Saudara, renungan ini sangat relevan bagi kita. Kita juga sering gagal, jatuh dalam dosa dan menyalahgunakan berkat Tuhan. Kita mungkin pernah membangun lembu emas dalam bentuk lain, yaitu ambisi, harta, atau ego. Namun Tuhan tidak berhenti mengasihi kita. Ia memanggil kita kembali bukan untuk mengungkit masa lalu, tetapi untuk memberi masa depan yang baru. Jadi ketika Tuhan mengundang kita terlibat dalam pekerjaannya, itu adalah tanda anugerah. Bukan karena kita layak, tetapi karena Dia setia. Dari lembu emas menuju ke kemah suci, dari kegagalan menuju pemulihan, itulah perjalanan anugerah. Tuhan sanggup mengubah kehancuran menjadi alat kemuliaannya. Dan ketika kita merespons panggilannya, hidup kita pun dipulihkan untuk tujuan yang lebih besar. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, ketika Tuhan memberi kesempatan baru, apakah kita merespons dengan ketaatan atau dengan keraguan?
Ketahuilah bahwa ketika Tuhan memberi kesempatan baru, kita tidak lagi hidup dalam bayang-bayang kegagalan, tetapi melangkah dengan iman dan ketaatan. Sebab anugerahnya bukan hanya mengampuni masa lalu, melainkan memanggil kita untuk membangun sesuatu yang memuliakan Dia di hari ini. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, sungguh kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Tuhan, di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami juga bersyukur buat firman Tuhan yang datang pada kami, di mana mengajarkan kami kembali. Lewat bangsa Israel, mereka pernah jatuh, mereka pernah membangun lembu emas, tetapi atas anugerah Tuhan, oleh anugerah Tuhan, Tuhan kembali melibatkan mereka dalam rencananya, dalam membangun kemah suci. Kami pun demikian, mungkin kami sering membangun lembu emas yang menyakiti hati Tuhan, yang menomorduakan Tuhan, menyalahgunakan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan percayakan. Namun Tuhan, di hari ini kami mau belajar bahwa segala sesuatu kami mau lakukan hanya untuk Tuhan saja. Apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, kami tidak pakai untuk dunia ini, tapi kami mau pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur dan kami mau berdoa buat hari ini. Biarlah Tuhan, apapun yang menjadi pekerjaan kami, studi kami, usaha kami, aktivitas kami di hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai kami, terus berjalan bersama-sama dengan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.